Bismillah walhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil hidayah wa razaqana wa yaj'aluna min ummatil muhammadiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratil mukarram, yang mulia para alimil ulama, para asatidz, para tokoh dan pemuka masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Hadratil Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Sofyan Thawri Al-Bantani. Kita doakan beliau sehat afiat, panjang umur dan berkah ilmunya buat kita semua. Amin ya rabbal. Sahibul majlis Alhamdulillah Ustaz Haji Ismail Fahmi, Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Bapak Eko, apa Bapak Mulyono nih? Apa dua-duanya? Duit maut. Dan seluruh para panitia yang lainnya mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sahibul wilayah, Bapak RT, Bapak Haji Mudiono dan para orang tua lainnya. Tidak lupa pimpinan majelis taklim ibu-ibu, Ibu Hajah Ustazah Syahroni dan para ibu-ibunya, jamaah majelis taklimnya, serta seluruh para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang hadir, yang tanpa terkecuali, mudah-mudahan semuanya dalam rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah malam hari ini kembali. Kita hadir bersama-sama dalam acara peringatan Maulid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah yang keberapa kali kita hadir di bulan ini, betul apa enggak? Apalagi ibu-ibu, masya Allah. Tiap majelis ada Maulid sehari bisa 3 kali. Seragamnya sehari 3. Ibu-ibunya senang, full senyum. Bapak-bapaknya pusing. Bulan Maulid, dari sebelum bulan Maulid kita sudah ada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad. Bahkan sekarang sudah di Jumat terakhir bulan Maulid, minggu terakhir bulan Maulid, peringatan-peringatan belum kelihatan redanya. Bahkan kalau kita lihat yang namanya habaib, para jamaah-jamaah Alawin, itu sampai bulan Ramadan peringatan Maulidnya. Masya Allah tuh. Jadi Maulid dimulai dari bulan Rabiul Awal, kemudian Rabiul Tsani, Jumadil Awal masih Maulid, Jumadil Tsani masih Maulid, Rajab juga masih Maulid tuh, sampai Sya'ban, sampai Ramadan. Ya, Ustadz Mizan itu kulkasnya nggak bisa ditutup. Iya, engselnya rusak. Dia curang baru datang dia. Harusnya datangnya dari awal baca Quran dulu. Ya, tapi saya tahu kesian masih keringetan bu. Kalau keringetan nggak fokus baca Qurannya. Hadirin ma'asyiral jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah dalam wujud rasa syukur kita kepada Allah atas dilahirkannya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inti peringatan Maulid itu kalau bahasa orang Jawanya ungkapan matur sembah nuwun.
Apa itu artinya? Terima kasih. Ucapan terima wong jokau kabeh. Ungkapan hatur nuhun, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah terindah, nikmat terbesar, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diungkapkan dengan hal-hal yang menggembirakan, sama seperti halnya bulan lalu, bulan Agustus, betul apa enggak? Pak, oi, bulan Agustus di sini ramai apa kagak? Bendera dipasang enggak? Ombol-ombol dipasang enggak? Bikin acara apa enggak? Kalau ditanya apa? Syukuran hari berterima kasih kepada Allah atas anugerah nikmat yang namanya kemerdekaan. Dari tanggal 1 Agustus bendera dipasang, umbul-umbul gapura dicat, betul nggak? Warga dimintain duit, malam Agustus bikin syukuran, semuanya sepakat, semuanya nggak ada yang ribut, semuanya nggak ada yang bilang bid'ah, betul apa kagak? Dan kita juga sebagai umat Islam bersyukur kepada Allah, Allah memberikan kita bangsa Indonesia, kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan rakyat Indonesia, sehingga kita bisa bebas dari cengkraman para betul apa enggak? Betul apa enggak tuh? Sebulan full. Bahkan ada edaran dari pemerintah, bendera jangan diturunin sebelum akhir bulan Agustus. Ungkapan gembira, ungkapan rasa cinta, ungkapan sukacita karena diberikan nikmat begitu pula kita hari ini. Gak ada bedanya. Kita umat Islam bergembira, bersukacita, bersyukur kepada Allah atas Allah lahirkan kepada kita di tengah-tengah kita baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan kegembiraan kita, ungkapan rasa cinta kita, insya Allah ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam surat Yunus ayat ke-58. Kadang-kadang masih suka ada yang nanya, ayat berapa, surat apa, dalilnya mana? Peringatan Maulid, giliran peringatan 17 Agustus gak ada yang nanyain dalil, giliran hari pahlawan gak ada yang nanyain, giliran hari Kartini gak ada yang nanyain dalil, giliran hal-hal yang dia ucapkan, dia syukuri, dia laksanakan dari berbagai macam kegiatan-kegiatan, peringatan-peringatan, gak ada yang nanyain dalil. Dia bersyukur punya anak, dia bikin syukuran, gak ada yang nanyain dalil. Dia punya rumah bagus, kemudian dia bikin syukuran, gak ada yang nanyain. Tapi giliran kita bikin Maulidur Rasul, ungkapan kegembiraan atas lahirnya baginda Rasul, kadang-kadang suka aja ada yang nanyain apa? Dalil. Jawab apa enggak? Jawab jangan. Jawab jangan. Dalilnya apa? Surat Yunus ayat ke-58. Mohon maaf suaranya kayak robot ya. Ya, serak sember, biasa narik mulu. Ya emang Ustadz Mijang doang yang narik. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati Allah, coba buka Al-Quran surat Yunus ayat ke-58. Ini merupakan dalil Allah perintahkan kita bergembira atas dilahirkannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana majlis maulid saya ungkapkan ini. Semalam di Kerawang, di kakaknya Ustadz Fahmi, Ustadz Syukron Makmun, iya, yang hadir banyak banget, dari gadis sampai nenek-nenek, iya, Masya Allah, semuanya khusyuk sampai jam 1, nggak tidur. Masya Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan fadl dari Allah Subhanahu wa taala, wa birahmatihi, dan dengan rahmat kasih sayang yang Allah wujudkan di tengah-tengah manusia,
fadl dan rahmat tidak lain dan tidak bukan Allah berikan kepada kita, Allah wujudkan di tengah-tengah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah dengan aku wujudkan anugerah terindah, rahmat terbesar, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian bergembira. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian bergembira, hendaklah kalian bersuka cita. Yang nyuruh kita gembira bukan ustaz, yang nyuruh kita gembira bukan kiai, yang nyuruh kita gembira bukan lagi para pejabat, tapi yang menyuruh kita gembira langsung Gusti Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Karena Allah wujudkan Nabi Muhammad, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah kalian bergembira. Jadi kegembiraan kita siapa yang nyuruh? Allah. Kegembiraan kita siapa yang nyuruh? Kegembiraan kita siapa yang perintah? Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat Rasulullah lahir, semua alam semesta bersuka cita. Semua alam semesta bersuka cita. Yang kagak suka cita, yang kagak gembira, yang wajahnya bermuram durja, satu-satunya makhluk adalah iblis laknatullah. Saat Rasulullah akan dilahirkan, semua makhluk itu akan menyambut baginda Nabi Muhammad, kecuali satu-satunya makhluk yang dia justru malah kesal akan kelahiran Nabi Muhammad adalah iblis. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wa amtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfar. Itu tadi dibaca itu dalam maulid tiba. Naikin lagi dong sebenarnya. Suaranya lagi sewak nih. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara. Pada saat Nabi Muhammad akan dilahirkan, bergetar yang namanya arsy Allah Subhanahu wa taala. Arsy Allah, makhluk yang Allah ciptakan. Makhluk yang Allah ciptakan terbesar dari seluruh alam semesta adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Arsy Allah bergetar. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Kursinya Allah terus dahsyat bergetar. Kursi di sini bukan kursi seperti ibu duduk di atas kursi, bukan. Kursi dan arsy adalah makhluk terbesar yang Allah ciptakan. Di alam semesta ini ada dua makhluk yang paling besar, lebih besar daripada matahari, lebih besar daripada bumi, lebih besar dari apapun yang ada, adalah arsy dan kursi. Saat Rasulullah akan lahir, itu yang namanya arsy dan kursinya Allah bergetar. Wa amtala'atis samawati anwara, seluruh langit dan bumi dipenuhi dengan cahaya ilahi, semuanya bersuka cita, riang gembira. Bahkan dari Ustadz Lana nggak baca tuh pasalnya, habis al-haditsu tsani ada Allah katakan dalam hadis qudsi, ya Jibril nadi ila sairil makhluqat min ahlil ardi was samawat bittihani wal bisyarat. Wahai malaikat Jibril, nadi, panggillah ila sairil makhluqat, kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang ada di langit, makhluk-makhluk yang ada di bumi, semua ciptaan Allah, sama malaikat Jibril untuk apa? Bittihani wal bisyarat, untuk bergembira dan bertahniyah. Orang Melayu itu ngambil bahasa Arab tuh, tahniyah itu apa? Memberikan ucapan selamat. Jadi yang pertama kali bikin maulid adalah Allah tuh, ketua panitianya. Humasnya siapa? Malaikat Jibril. Allah berfirman sama malaikat Jibril, ya Jibril nadi ila sairil makhluqat, panggillah seluruh makhluknya Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Untuk apa? Memberikan kabar gembira dan bertahniyah, mengucapkan selamat kepada bayi yang akan lahir ke muka bumi ini, yang akan menjadi imamul anbiya'i wal mursalin.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti dari dulu udah ada belum peringatan Maulid? Bahkan gak tanggung-tanggung. Yang dipanggil siapa? Yang dipanggil siapa? Semua makhluk. Yang manggil siapa? Malaikat Jibril. Yang jadi ketua panitianya siapa? Ini kan cuma bahasa kias saja. Jadi dari zaman dulu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan kepada malaikat Jibril pada saat Rasulullah akan dilahirkan untuk seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi bersiap-siap memberikan kabar gembira agar Nabi Muhammad disambut dengan sukacita. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kan kita ngaji maulid ya. Kalau ngaji maulid udah yang diterangin apa? Maulid, nggak usah nerangin fufu fafa. Udah itu mah urusan TV aja deh. Kalau maulid urusannya maulid. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ada satu manusia yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Namanya Abu Lahab. Siapa? Kenal nggak, Bo? Saya ngadap sono aja ya, Bo. Saya takut kalau ngadap sini. Cakep-cakep. Ada istri saya soalnya di situ. Bo, ya, ngomongnya ke sono tapi manggilnya Ibu. Masya Allah. Ada yang namanya manusia diabadikan namanya di Al-Quran. Namanya siapa? Abu Lahab. Nama Abu Lahab terkenal juga dengan nama asli adalah Abul Hakam. Siapa? Abul Hakam. Ada juga yang mengatakan Abul Uzza. Siapa? Abul Uzza. Tapi yang terkenal siapa namanya? Abu Lahab. Abu Lahab ini paman kandungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdullah. Abu Lahab. Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdullah. Makanya tuh orang-orang tua kita dulu apa-apa dipakein apa? Dipakein lagu, sejarah, syair, dibuat lagu biar apa? Gampang ingat. Makanya kalau ada anak-anak kita sholawatan di musola, di masjid, jangan diomelin. Bu, seperti apa? Mengingat tentang silsilah keluarga baginda Nabi Muhammad. Abdullah nama ayahnya, Aminah bundanya, Abu Thalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Bikin suruh nyalain. Bikin satu nyalain. Dia nyalain. Udah. Abdullah nama ayahnya. Bikin vokalnya lagi serak juga kali. Mati, Ge. Oh mati. Dimati. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abi Thalib pamannya. Kalau diapalin cuma datar-datar aja nggak bakalan hafal tuh. Tapi kalau diapalin pakai lagu cepet hafal. Ibu-ibu kan lagu tahun jebot juga masih hafal sampai sekarang. Dulu ada Evita Mala. Ibu masih kenal Evita Mala, Bu? Kenal nggak? Kepala di mana? Istrinya Mas Alek. Lagunya sampai sekarang masih ingat tuh. Kemanapun teringat padamu. Betul nggak? Ya, makanya pakai lagu. Apa-apa pakai lagu tuh gampang diingat. Bu, lanjut ya. Lanjut. Nabi Muhammad punya paman namanya Abu Lahab. Namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Tapi diabadikannya ceritanya kagak enak. Ceritanya dalam Al-Quran apa? Sayasla naron zata lahabi wa imra'atuh. Pasti kami akan memasukkan Abu Lahab ke dalam neraka. Wa imra'atuh, juga perempuannya, imra'atuhu atau istrinya. Istrinya Abu Lahab, dan Abu Lahab sepaket masuk sorga. Enak amat ke sorga.
di malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab menyuruh budaknya yang bernama Suwaibah. Suwaibah diperintahkan oleh Abu Lahab untuk menemani bidannya kota Mekah. Bidan kota Mekah saat itu yang terkenal adalah Ummu Syafa. Siapa? Ummu Syafa. Saya mohon maaf nih kalau ceramah maulid yang diceramain itu aja. Ya memang begitu maulid mah. Kata Imam Jalaluddin Suyuti, maulid itu 4. Yang pertama kumpul, yang kedua baca Quran, yang ketiga baca sejarah hidup Nabi, yang keempat makan. Udah gitu doang. Kumpul, baca Quran, baca sejarah hidup Nabi, terus makan. Udah itu aja. Terusnya tadi habis maulid, gimana tuh, kumpul, terus Baca maulid. baca Quran, terus Baca maulid. baca sejarah hidup Nabi, itu baca maulid, terus makan. Harus habis baca maulid langsung Makan. ya udah, nggak usah ceramah lagi, langsung aja Allah mau barik lana, keluarin kebulitnya. Lagian kalau kelamaan ceramahnya Bu, masya Allah tuh kebuli dari asar udah datang di sini Bu. Kan saya ngeliat statusnya. Kalau kelamaan tuh kebuli, saya khawatir jadi rengginang. Ibu tahu rengginang nggak? Jinsun min ta'amil miskin. Jadi nggak usah lama-lama. Andai ceramah juga nerangin tentang kisah maulid baginda Nabi Muhammad, gak usah dibawa kemana-mana tuh ceramah ya. Gak usah dibawa ke politik, gak usah dibawa ngomongin orang. Udah intinya ceramah maulid itu memperkenalkan umat baginda Nabi Muhammad tentang bagaimana sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab punya budak namanya siapa? Namanya siapa? Suwaibah. Suwaibah budaknya Abu Lahab. Kata Abu Lahab, Suwaibah, saya perintahkan kamu malam ini temenin itu yang namanya Ummu Syafa, lagi akan ngurusin persalinannya Ibunda Aminah. Ya biar bagaimanapun Abu Lahab masih perhatian sama Aminah. Kenapa? Siti Aminah adalah adik iparnya Abdullah, suaminya Siti Aminah. Ayahnya Nabi Muhammad adalah saudara kandungnya Abu Lahab. Sementara Sayyidina Abdullah sudah meninggal dunia saat Rasulullah dalam kandungan ibundanya di usia 2 bulan. Maka ada keinginan dari Abu Lahab untuk membantu daripada ibunda Aminah. Maka Suwaibah disuruh untuk menemani daripada proses persalinan daripada ibunda Aminah. Singkat cerita, Bo Suwaibah dengan Ummu Syab. Ingat nih sejarah nih, biar kita tahu bagaimana Nabi Muhammad lahir. Siapa nama bidannya, Bu? Ummu Syafa. Siapa nama bidannya? Ummu Syafa. Siapa Ummu Syafa? Siapa nama bidannya? Ummu Syafa. Siapa Ummu Syafa? Bidan. Pinter ya. Ummu Syafa itu adalah ibunya Abdurrahman bin Auf. Ada sahabat Nabi namanya siapa? Abdurrahman bin Auf. Nah, kalau saya buka kacamata, saya boleh melihat ke sini, buram semua mukanya. Kalau saya pakai kacamata kelihatan jelas. Ummu Syafa itu punya anak namanya Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi yang paling kaya raya. Saking kayanya itu kalau sedekah, kalau zakat, beliau dapat pemasukan bukan 2,5%. Tapi 90%. Bayangin tuh. Bayangin, ada nggak orang zaman sekarang zakatnya 90%? 2,5% aja pohodei. Udah nisok, udah haul, udah setahun pohodei. Kalau nggak diingetin mah. Betul nggak? 90%. Bayangin Bu, bayangin 90%. Misalnya dia punya emas 500 atau 500 gram, 90%-nya berapa tuh? Woi. Ayo. Kalau 100 gram 90%-nya 90. Ada yang berani? 2,5% aja mat berege. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mayan kusu, enggak akan pernah berkurang
Harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, apalagi harta itu untuk dikeluarkan dalam urusan zakat dan sedekah, bal yazdad. Tapi Allah katakan bahkan bertambah itu harta. Semakin dikeluarin semakin nambah. Buktinya Abdurrahman bin Auf 90% bukan miskin, tapi terkenal dalam riwayat sahabat Nabi yang gagal miskin cuma Abdurrahman bin Auf. Kenapa gagal miskin? Ceritanya begini. Dulu di kota Madinah itu pernah terjadi hama. Tahu hama? Datang hama yang merusak kebun korma. Korma orang Madinah dimakan hama yang harusnya panen cakep jadi busuk. Jadi apa? Sehingga itu korma-kormanya orang Madinah tidak bisa dikonsumsi oleh orang Madinah, bahkan dijual pun gak laku karena kormanya korma busuk. Saya dari tadi ngeliatin ke sono, kalau Kiai Haji Sofyan udah datang saya berhenti. Ya, sono terus. Ya, calling ya kalau datang. Tiba-tiba kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf ngomong sama bininya, "Mama, ayang beb, kesian kita sama penduduk Madinah." Kenapa emangnya? Itu orang Madinah panennya semuanya busuk, nggak bisa dijual, betul? Jangankan dijual, dimakan aja nggak ada yang mah. Bagaimana kalau semua panennya orang Madinah kita yang borong? Duit kita kan banyak, kita borong semua. Karena nggak laku dijual, biar kita yang borong, biar mereka bisa beli yang lain, bisa beli gandum dengan uang hasil penjualan apa? Kurma. Bu, istrinya Abdurrahman bin Auf wanita yang soleh. Sehingga pada saat Abdurrahman bin Auf mengatakan hal semacam itu, maka istrinya Abdurrahman bin Auf nggak banyak cincong, terserah engkau ayam beb. Coba kira-kira ada nggak bini kayak gitu zaman sekarang? Mama, Haji Pami mau bikin maulid. Kira-kira kita bantu apa ya? Kayaknya tenda belum ada tuh tenda, kita bantuin tenda. Nggak usah. Apa kita kasih uang aja 2 juta? Kebanyakan. Terus berapa? 20.000 aja. Ya Allah. Masya Allah. Tuh akhirnya Abdurrahman bin Auf ngeborong semua kormanya Ahlul Madinah. Korma Ahlul Madinah diborong, kormanya korma busuk, ditaruh di gudangnya. Terus bininya bilang, "Papa, itu korma udah diborong semuanya, terus mau diapain?" Duit kita udah habis loh Papa buat beliin korma ini. Ya biarin, yang penting kita udah bantuin orang. Korma diborong, habis uangnya, tapi nggak tahu tuh korma buat apaan. Sebulan, 2 bulan, akhirnya datang kabar di Yaman ada wabah penyakit yang sangat dahsyat, kagak ada obatnya, kecuali kata dukun-dukun sana obatnya cuma atuh makan korma busuk. Raja Yaman nyari-nyari korma busuk kemana-mana kagak ada. Semua korma cakep-cakep, kecuali dia dengar ada korma busuk lagi dikumpulin sama orang Madinah, dan semuanya milik satu orang, yaitu Abdurrahman bin Auf. Maka Raja Yaman bilang sama utusannya, ngomong sama Abdurrahman bin Auf, sama orang Madinah, saya mau beli itu korma busuk dengan 3 kali lipat harganya. Dua jenop mantap. Gagal miss. Gara-gara bantu orang tuh bukannya berkurang, tapi Allah tambahin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Luar biasa kagak tuh. Nah, Abdurrahman bin Auf punya emak, namanya siapa tadi? Ummu Syafa. Ummu Syafa. Ingetin Bu, ntar ada kuis. Iya bener. Nanti saya bakal kasih pertanyaan, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Berangkat haji nggak tanggung-tanggung, jika mampu. Nanti ada kuisnya. Yang ngaji biar ada hasilnya, betul apa kagak? Jangan pulang ngaji tanya cucunya, "Mak habis ngapain maulid?"
Emang apa maulidnya, itunya, isinya, intinya, rame aja kebulinya enak, begitu doang ngomong. Abdurrahman bin Auf punya emak namanya siapa? Ummu Syafa. Ummu Syafa. Ummu Syafa adalah manusia, wanita yang membidani baginda Nabi Muhammad secara manusia, secara zahir yang kelihatan, sementara yang nggak kelihatan banyak siapa? Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyah. Yang nggak kelihatan Siti Asiyah. Siapa Siti Asiyah? Bukan tukang gado-gado, bukan. Siti Asiyah istrinya Wa Maryam, Siti Maryam, bukan roti Maryam ya, ibunda Nabi Isa. Dan para bidadari surga ruhaniyahnya diturunkan, diwujudkan saat lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada bidan yang kelihatan, bidannya manusia. Siapa bidannya manusia? Yang bentuk manusia siapa? Ummu Syafa. Sama siapa lagi, satu lagi? Belum bubar udah pada lupa deh. Siapa? Suwaibah. Ini gimana mau dapat haji begini? Yang kelihatan dua tuh, Suwaibah sama Ummu Syafa. Ya, kan jarang ya maulid kayak beginian kan ya. Paling maulid awak TV nggak ada rame gitu. Ummu Syafa sama Suwaibah, Masya Allah. Pada saat Siti Aminah itu akan merasa melahirkan, dia ngomong sama Ummu Syafa, ya Ummu Syafa, sepertinya saya akan melahirkan. Tapi Nabi Muhammad itu dalam kandungan bu nggak bikin kesel bu, nggak bikin kesel. La tajidu lahu thiqala wa la tashku lahu minhu alaman wala ilala. Di Maulid Simtud Duror ada tuh, nggak ada sedikit pun rasa sakit ibunda Aminah ngandung Nabi Muhammad. Nggak ada yang namanya emang ibu waktu ngidam dikit-dikit bau lakinya, lihat muka lakinya, emang ada siapa? Buru anak. Ya Allah. Istighfar. Tapi Nabi Muhammad dalam kandungan ibunda Aminah la tashku minhu alama wala ilala, la tajidu lahu minhu thiqala wala tashku minhu alaman wala ilala. Nggak ada sama sekali sedikit pun rasa sakit, rasa sumpek, rasa capek, rasa berat, nggak ada. Betul? Kalau orang ngandung orang kan parah tuh ya, betul nggak? Baru mulai ngidam udah muntah-muntah, udah hamil tua ngapa-ngapain susah, tidur udah kayak kubah masjid, miring udah kayak angka 3, tengkurap takut meledak, jalan udah kayak teletabis. Betul apa kagak? Hormon Masya Allah udah kagak stabil bu, maunya marah mulu. Betul apa kagak? Bu, kenapa wanita yang sedang hamil, yang sedang ngidam selalu muntah, selalu mual? Ini laki-laki harus tahu nih, kudu sadar biar jangan terlalu banyak ribet sama orang yang lagi ngidam. Hormonnya nggak stabil. Kenapa nggak stabil? Karena darah head yang harusnya keluar itu tertahan selama masa kandungan. Satu, berat tuh, berat, tahu lah wanita laki-laki idaman, suami idaman. Kalau bini saya lagi head, saya lebih baik ngopi di bawah. Kamu Umi silahkan apa aja mau dilakuin di kamar, silahkan apa saja. Tapi mau kemana? Ke bawah rokok. Macan lagi head, jangan disenggol, senggol bacok. Kopi di bawah. Ustadz Mizan tuh. Pantesan anaknya 4. Masya Allah, pantesan anaknya 4. Si Begi. Masya Allah. Tapi santri itu Masya Allah bu, jangankan dia berhubungan badan, kolor dijemur aja jadi. Udah terus, apa sih ngomongin apa nih Ustaz Mizan? Jelas. Nah, jadi itu perempuan, kenapa dia marah-marah? Karena hormon tidak stabil. Darah head yang harusnya keluar tertahan selama masa kan. Yang kedua, yang bikin nggak stabil lagi hormonnya apa? Apa yang dimakan itu berbagi dengan kandungannya.
Saripati makanannya biasanya jadi tenaga buat si ibu, malah dimakan sama si jabang bayinya. Makanya hormon gak stabil, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah, pengen martabak tapi belinya di kereta, kan PA. Ini nyelana. Makanya kudu banyak sabar, betul apa kagak? Karena Masya Allah perempuan itu luar biasa, diangkat derajatnya sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya setiap maulid yang paling banyak jamaahnya ibu-ibu. Nih ibu-ibu banyak banget nih. Haji Fahmi, ibu-ibu banyak banget ini. Di sini banyak, di belakang masih ada. Coba tuh. Memang harusnya ibu-ibu yang paling bersyukur dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad. Para kaum wanita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul apa enggak? Dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, wanita hanya dijadikan tempat pelampiasan hawa. Paling juga tugasnya cuma dapur, kasur, sumur, kasur. Betul. Bahkan di masa jahiliyah ada orang melahirkan perempuan, anaknya langsung dikub. Tapi pada saat Rasulullah sudah menjadi Rasul, ketika sahabat bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang berhak saya muliakan di dunia ini? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Sampai 3 kali Nabi bilang ibu. Thumma man ya Rasulullah. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Jadi ibu 3 kali, bapak 1. 1 bapak, 3 ibu. 1 bapak, 3 ummuka. Thumma man ya Rasulullah? Abuka. Ummuka 1, ummuka 2, ummuka 3. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Berarti ibu berapa kali? Bapak berapa? 1. Berarti 1 bapak. Saya lagi ngomongin hadis kok pada ketawa. Bener apa enggak? Derajatnya perempuan 3 tingkat dibanding ayah, betul enggak? Tadi dikatakan siapa ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa? Bapakmu. Bapak disebut berapa kali sama Nabi? Berarti 1 bapak. Udah sih terima aja sih udah. Maksudnya derajat. Kenapa ibu derajatnya 3 tingkat dibanding seorang ayah? Karena ibu yang pertama mengandung, yang kedua melahirkan, dan yang ketiga menyusui. Dulu ada tuh kosidahannya, nasidaria ada. Ya Ustaz Lana tarik mana? Udah kabur lagi, dicengin sih masuk mijan ini. Oh ada. Masya Allah. Ibu kaulah derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui. Mengandung lagi. Kan 4 anak Ustaz Mijan. 4. Mengandung, melahirkan, menyusui, ngandung lagi. Oh iya lupa kayak. Masya Allah. Saya 4 ya. Gantian. Anggap aja reoni. Masya Allah. Tuh ibu dimuliakan. Semua yang ibu kerjakan, ibu rasakan saat mengandung, saat melahirkan, dan saat menyusui dinilai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga derajat seorang ibu 3 tingkat dibanding ayah. Bu. Sampai mana tadi? Jangan. Masya Allah. Singkat cerita. Akhirnya itu yang namanya Rasulullah SAW akan dilahirkan. Ibunda Aminah yang gak pernah merasakan sakit. Ibunda Aminah yang gak pernah merasakan yang namanya susah pada saat mengandung baginda kita Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba merasa akan melahirkan. Lalu Ibunda Aminah menyuruh kepada Ummu Syafa untuk mempersiapkan diri melakukan proses persalinan. Ummu Syafa keluar dari kamarnya Ibunda Aminah, ngambil air,
ngambil handuk, ngambil kain, seperti layaknya orang yang pengen melahirkan. Betul. Baru beliau keluar dari kamarnya, ngambil peralatan yang ada di kamar sebelah. Kemudian beliau masuk lagi ke kamarnya Ibunda Aminah. Ternyata Ibunda Aminah sudah melahirkan baginda Nabi Muhammad sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Itu yang namanya Rasulullah sudah lahir dalam keadaan bersujud, dalam keadaan mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ternyata Ummu Syafa nggak sempat megang, tapi yang melahirkan, yang memproses kelahiran Nabi baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dilahirkan seperti orang disesar, tidak ada ari-arinya, beda sama kita. Kalau kita mah ari-arinya kelilit ke leher, udah sungsang sangsung. Nabi Muhammad lahir seperti sesar, nggak ada tetes darah yang menetes satu tetes pun. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan bersujud. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan bertasbih. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sudah dikhita. Kemudian Sayyidina Abdul Muttalib langsung menggendong yang namanya bayinya baginda kita Nabi Muhammad SAW. Karena saat itu Rasulullah udah nggak ada ayahnya. Abdul Muttalib ngelihat dari luar rumahnya Ibunda Aminah begitu sangat bercahaya, sangat luar biasa, penuh dengan cahaya. Padahal tengah malam yang gelap gulita, nggak ada lampu kayak di Ruhul Ulum, nggak ada. Tapi karena Nabi Muhammad lahir bercahaya tembus sampai ke atas langit, Abdul Muttalib segera datang ke rumah Ibunda Aminah, melihat bayi laki-laki yang luar biasa sudah dilahirkan dalam keadaan bersujud dan berkhitan, diambil oleh Abdul Muttalib, kemudian dibawa oleh Abdul Muttalib ke sekitar Ka'bah, lalu ditawafkan oleh Abdul Muttalib. Saat itu Abdul Muttalib dibuka hijabnya, penghalang pendengarannya, dibuka hijab penglihatannya, penghalang penglihatannya, sehingga beliau diperlihatkan alamul ghuyub, daripada alam-alam gaib. Seketika itu pada saat ditawafkan di Ka'bah, Abdul Muttalib mendengar kerikil berkata, ya Nabi salam alaika. Pohon berkata, ya Nabi salam alaika. Bahkan Ka'bah sendiri berkata, ya Nabi salam alaika. Sehingga pada saat beliau terus bertawaf, semua makhluk diperdengarkan kepada Abdul Muttalib. Makhluk seluruh alam semesta mengucapkan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Apa artinya Nabi salam alaika? Wahai Nabi, keselamatan untuk engkau, salam untuk engkau. Karena tadi diperintah sama Allah, makhluk apa? Bittihani wal bisyarah. Ya Jibril nadi ila sa'ilil makhluk. Semua makhluk menyambut baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad. Makanya kalau baca maulid yang khatam, kemudian kita pelajari maknanya, maka kita bakal tahu tuh proses lahirnya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana sepak terjangnya Nabi, bagaimana kemuliaan derajatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Bu, ini kita masih berkaitan nih, yang namanya tadi siapa? Suwaibah akhirnya disuruh sama Ummu Syafa, Suwaibah, kasih tahu sama tuan ente Abu Lahab, kasih tahu kabar gembira ini bahwa Ibunda Aminah telah melahirkan bayi laki. Akhirnya Suwaibah datang ke rumah tuannya Abu Lahab. Datang jam 3 malam, jam 3 malam tuh kira-kira masih enak-enaknya tidur apa kagak? Dia ketok-ketok pintu rumahnya Abu Lahab. Tuan bangun, tuan bangun, tuan. Abu Lahab bangun marah-marah, suwe lu, gua lagi tidur enak-enak di bangunan. Tuan,
saya ngasih kabar gembira kepada tuanku. Apa kabar gembiranya? Ibunda Aminah telah melahirkan. Siapa bayinya? Laki apa perempuan? Laki-laki tuan, cakep banget. Hidungnya mancung kayak perosotan TK. Masya Allah. Bu, Abu Lahab saat itu gembira. Gembiranya karena punya ponakan baru. Ponakannya kebetulan laki-laki. Dia pikir nanti saya punya keluarga besar, dapat lagi pasukan laki-laki. Saya punya keluarga besar, kalau nanti ada peperangan bisa diajak perang. Saya punya keluarga besar, kalau saya mau berdagang sampai ke Syam, sampai ke Syria, sampai kemana-mana, maka anak laki-laki itu akan kuat untuk berdagang ke luar negeri. Makanya dia seneng bener. Tapi kalau dapat kabar anaknya perempuan, langsung suwe, perempuan deui, dulu. Makanya alhamdulillah Nabi Muhammad lahir, diangkatlah derajat wanita. Akhirnya Abu Lahab saking senangnya, Suwaibah Suwaibah, ya Tuanku, karena engkau telah memberikan kabar gembira hari ini buat saya, walaupun di malam saya lagi ngantuknya lagi tanggung sama bini saya, lu pakai ketok-ketok pintu lagi. Tapi karena kamu bawa kabar gembira buat saya, mulai ini malam kamu bebas. Abu Lahab senang apa enggak dengan maulid Nabi? Abu Lahab yang kafir, yang namanya diabadikan di Quran masuk neraka, senang dengan peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab yang duitnya banyak, yang ketika didakwahi sama Rasulullah, pamanku yang ku cinta, pamanku yang ku sayang, tolonglah ayo ikut agama saya, masuklah ke dalam Islam supaya kamu selamat di dunia, selamat di akhirat. Abu Lahab bilang, mat, diem. Gak usah nasihatin gua yang tua. Gua nih orang kaya, gua bakal selamat, duit gua banyak, bisnis gua lancar. Maka turun ayat tabbat yada Abi Lahab, celakalah Abu Lahab. Ma aghna anhu ma'aluhu. Apa artinya? Lagi enggak ada, agna manfaatnya, maluhu hartanya Abu Lahab, wa makasab dan bisnisnya Abu Lahab. Harta yang segitu banyaknya, bisnis yang segitu suksesnya, kalau udah mati dia nggak bakalan manfaat buat Abu Lahab. Tapi bu, ternyata Sayyidina Abbas, Sayyidina Urwah, dan para keluarga Nabi yang lainnya, saat Abu Lahab meninggal dunia, itu banyak yang dimimpiin ngelihat Abu Lahab di dalam kubur sedang enjoy, sedang minum dari sela-sela jari, air keluar dari sela-sela jari. Lalu Abbas bertanya kepada Abu Lahab, wahai saudaraku, bukankah nama kamu sudah dipastikan dalam Al-Quran kamu bakal masuk neraka? Kenapa sekarang kok saya lihat kamu lagi enjoy, bahkan bisa minum? Apa jawaban Abu Lahab? Minum kopi. Gak ada kopinya, gitu doang. Abu Lahab bilang, wahai saudaraku Abbas, tiap hari saya disiksa, tiap hari saya digebukin malaikat, tiap hari tidak henti-hentinya siksaan Allah diberikan kepada saya. Hancur badan saya, utuh lagi, hancur lagi, utuh lagi, hancur lagi, utuh lagi. Tapi khusus malam Senin sampai hari Senin. Hari dalam agama Islam itu dimulai maghrib. Ini malam udah malam Senin. Ini malam lahirnya Nabi nih Bu nih. Sampai kapan? Sampai nanti maghrib besok. Maghrib besok sudah masuk ke Selasa. Jadi kalau kita orang Islam ngikutin pergantian hari itu maghrib, bukan jam 12. Lu pakai tiup lilin, nunggu jam 12. Yahudi. Betul apa kagak? Belum waktunya. Masih jam 10 malam ini, belum jam 12. Dalam Islam pergantian hari itu dimulainya azan maghrib. Terbenamnya matahari itu sudah menunjukkan pergantian hari.
hari. Nabi Muhammad lahir hari Senin malam Minggu malam Senin di waktu sebelum subuh. Bu, kata Abu Lahab, kalau sudah masuk malam Senin, maka Allah Subhanahu wa taala yukhaffif 'anil 'adzab, ngeringanin siksaan saya. Kalau sudah maghrib malam Senin, hari Minggu maghrib, malam Senin masuk, Pak RT kita Masya Allah nih azannya kenceng banget Bu, cakep kayak di Mekah. Di Ruhul Ulum maghrib Pak RT azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Abu Lahab mulai diringanin siksaannya. Yang tadinya digebukin, berhenti digebukinnya. Bahkan dia bisa minum air keluar dari jari-jarinya. Sebab apa? Padahal dia dipastikan masuk neraka. Sebab pernah sekali gembira saat Nabi Muhammad lahir. Ini paham apa orang ini? Kalau Abu Lahab saja yang namanya sudah dipastikan masuk ke dalam neraka, sudah dipastikan abadan-abada di dalam neraka, tapi masih dapat rahmat Allah. Tiap hari Senin diringankan siksaannya oleh Allah sebab karena pernah gembira atas lahirnya baginda Nabi Muhammad. Maka kita orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, yang tiap hari sholat, tiap hari baca Quran, tiap hari zikir, beriman kepada Rasulullah SAW, pasti kalau kita senang, kita gembira, kita ngeluarin sesuatu karena bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad, kita bakal dapat apa yang diberikan oleh Allah kepada kita pasti lebih daripada yang diberikan kepada Abu Lahab. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kalau Abu Lahab saja yang kafir diringanin siksaannya, maka kita berharap ya Allah barokahnya maulid, mudah-mudahan yang hadir gak ada yang disiksa di dalam kubur. Berkah baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan main-main sama maulid ini. Abu Lahab aja diringanin siksaan. Tapi ingat, Abu Lahab senangnya ada buktinya. Apa buktinya? Bebasin budak. Bebasin budak. Budak itu harganya Mahal. mahal. Budak itu harganya mahal. Saya cinta. Sholat kagak. Sunnah gak dikerjain. Maulid merengut. Terus pengen gaya Abu Lahab. Beda syafaat. Maka al-ajru biqadri masyaqqah. Ini natijah nih. Ini kesimpulan nih. Ini kaidah nih. Al-ajru biqadri masyaqqah. Ganjaran itu tergantung kadar kesulitannya. Paham gak kira-kira? Yang datang ke sini insya Allah pahala dapat. Tapi yang gelar karpet pahalanya beda. Yang masang umbul-umbul pahalanya beda. Apalagi yang ngeluarin duit gede pahala. Paham gak kira-kira nih? Al-ajru biqadri Masya Allah. Pahala itu tergantung kadar kesusahan. Jadi kalau kita mau berjuang di jalan Allah, gak usah ngomong gue capek begini, lu enak-enakan. Semua ada hitungannya. Auditornya Allah itu lebih teliti daripada auditor manusia. Paham nggak? Ente berbuat ini ada yang kontrol, ada yang lihat, ada yang nilai. Manusia bisa disogok. Bikin nilai A dong, bikin nilai yang bagus dong biar dapat bonus, betul. Tapi kalau Allah nggak bisa. Makanya orang Spanyol bilang ari pahala mante pahili. Pahala ente itu bahasa Spanyol. Apa artinya? Pahala nggak bakal ketuker. Jadi ikhlasin aja diri kita saat kita melakukan sesuatu untuk Allah, untuk Rasul. Nilai apapun yang kita keluarkan, huwa khairum mimma yajma'un, kata Allah tadi dalam ayat surat Yunus ayat 58, itu lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan di dunia. Abu Lahab ngumpulin hartanya, ontaknya ratusan, bidinya banyak, duitnya banyak, dinarnya banyak, dirhamnya banyak. Udah mati nggak ada yang bisa nyelamatin tuh yang dikumpulin, betul. Tapi gara-gara dia pernah sekali seneng, gembira, bahagia atas lahirnya baginda Nabi Muhammad, akhirnya kegembiraan itu bikin dia diringanin
diringanin siksaannya. Allah sholli ala Muhammad. Saya pengen baca sholawat sebetulnya, tapi tim Baskom Hadrol Mautnya udah pada bubar ya. Tahu nggak Baskom Hadrol Maut? Baskom Hadrol Maut tahu? Itu Hadroh. Baskom Hadrol. Ini nggak ada. Baca sholawat lagi yuk. Mana orangnya nih? Masya Allah, padahal mas saya mau baca sholawat, biar dia baca sholawat saya bisa minum gitu maksudnya. Ayyul hadi bi ajmal dzikra ma'ana ya mudhar fa huwa ibadi yamal ma'adi nabiyuna Ayyul hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana ya mudhar wa huwa ibadi yawmal ma'adi nabiyuna yang namanya sudah diabadikan di dalam Al-Quran pasti akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokahnya senang saat hari kelahiran baginda Nabi Muhammad, dia diringankan
Saatnya, maka insya Allah kita bakal dapat lebih dari itu. Ya, yang senang dengan lahirnya Rasulullah, sampai-sampai dia puasa tiap hari Senin karena bersyukur atas lahirnya baginda Nabi Muhammad, maka dia pasti bakal dapat lebih dari itu. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menyuruh kami untuk berpuasa tiap hari Senin? Maka Rasulullah menjawab, fihi wulidtu, itu hari Kelahiranku. Jadi kalau misalnya ibu bapak kalau puasa hari Senin, besok niatnya nih, nawaitu shauma ghadin liyaumil itsnain li syukri ala maulidin nabi. Saya niat puasa besok hari Senin karena bersyukur atas hari kelahiran Nabi. Itu niatnya, tujuannya puasa Senin itu karena bersyukur atas lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang alhamdulillah kita semua sudah pada bersuka cita, dari jauh pada datang, betul? Betul nggak? Kita senang, kita gembira tiap malam maulidan. Tinggal satu nih, buktikan cinta kita dengan cara apa? Fattabi'uni. Kata Allah dalam Al-Quran, ikutilah ajarannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti cinta. Sudah cinta, apa yang diajarin sama Nabi kita ikuti apa yang diajarkan, apa yang disunnahkan kita laksanakan. Contoh paling gampang. Sekarang udah banyak orang ninggalin apa? Makan berdiri, minum berdiri, udah nggak ngikutin sunnah. Duduk. Makan berdiri udah kayak kuda. Betul, minum berdiri udah kayak kambing. Duduk walaupun makan berdiri nggak haram, minum berdiri nggak haram, cuma katanya ngaku cinta sama Nabi, betul nggak? Maka laksanakan apa yang diajarin Nabi Muhammad SAW. Mau makan, mau minum, duduk. Masuk WC kaki kiri, keluar kaki, masuk masjid kaki, keluar kaki, naikin bini kaki. Nah, kaki apa takbijan? Loncat. Masya Allah. Dan yang paling utama dari semua ajaran Nabi itu adalah akhlakul karimah. Apa tuh akhlak? Budi peker. Apa sih akhlak? Apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, apa yang dikerjakan tidak menyakiti orang lain. Itu minimal definisi akhlak yang paling gampang tuh itu. Apa yang kita ucapin, apa yang kita lakuin, apa yang kita kerjain tidak merugikan orang, tidak menyakiti orang lain. Ya, berakhlak. Anak sama orang tua punya akhlak, orang tua sama anak juga kudu punya akhlak. Jangan anak dibego-begoin mulu, bego lu. Anak siapa sih lu? Ya anaknya pintar juga. Ih, emak lupa. Hati-hati nih buat ibu-ibu nih. Mulut ibu itu mustajab. Jangan ngomong sembarangan sama anak. Ntar bego beneran gimana? Betul nggak? Kalau kesel ngomong, pinter lu. Jadi presiden lu. Dulu Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, pimpinan dua masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu emaknya, konon katanya, itu kalau kesel sama Imam Sudais, ngomong, mudah-mudahan lu jadi Imam Masjidil. Benar sekarang terjadi, Bu. Udah kalau kesel sama anaknya, anak raja, padahal bapaknya RT juga enggak. Ganteng, padahal mau hitam, pesek. Udah enak aja. Kesel, hati-hati, ucapan itu luar. Cuat ucapan ibu doa, ucapan bapak juga doa. Maka orang tua juga harus berakhlak kepada anaknya. Suami sama istri harus punya akhlak. Suami, jangan egois, jangan maunya menang sendiri. Istri itu sebetulnya gampang, simple. Dia tuh cuma pengen dimengerti. Asal dipanggil ayang, ini ATM, seneng dia. Suek. Ya, yang penting dimengerti. Betul apa kagak? Perempuan tuh simpel sebetulnya. Kalau dia marah, biarin aja dulu terus sampai baterainya habis. Ntar juga diam sendiri. Jangan langsung dia marah, langsung kita sumbu pendek. Marah-marah juga ribut, Bu, yang ada. Pak, betul apa kagak? Masya Allah. Istri apalagi sama suami? Masya Allah, ini istri udah kayak Satpol PP. Suami telat dikit pulang ke rumah. Bapak dari mana aja?
Dapat duit berapa? Duduk. Itu bini apa Satpol PP? Emang bininya Satpol PP tadi. Masya Allah, panggil ayang, capek ya. Buka dasiknya, buka jasnya. Ayang, ngojek hari ini dapat berapa? Lah emang gak boleh ngojek pakai dasi? Kan enak tuh. Ayang, mau susu, mau teh, apa mau teteh? Masya Allah. Enak gak tuh laki kayak begitu? Digituin. Masya Allah. Adem dia. Kalau belum apa-apa, Masya Allah, mukanya udah kayak uka-uka, ya kagak bakal betah di rumah, Bu. Di belakang suruh kesini aja. Coba aja. Ibu, suami baru pulang kerja nih, muka ditekuk udah kayak dompet tanggung bulan. Masya Allah, jelek banget kan dompet tanggung bulan tuh kelihatannya, kagak ada isinya. Itu muka bini, pas suami datang kayak begitu. Saya yakin suami gak bakal betah di rumah. Ya Allah, mana lagi aja nih. Masya Allah. Nabi pernah ditanya nih, ya Rasulullah, ciri wanita solehah itu bagaimana? Apakah yang dandannya menor kayak pabrik paninbeng lagi? Nippon pen pindah ke muka, yang semuanya ada, bulunya lentik kayak anti badai, ya. Rambutnya cepak, Masya Allah, apa aja dipakai tuh, kata Rasulullah. Enggak, wanita salihah itu kata Nabi, dengerin ibu nih, ini kalau pengen ngikutin sunnahnya dah, idza sarratka, idza nazarta sarratka. Ciri wanita salihah itu kalau suami mandang dia, suaminya seneng. Itu ciri wanita salihah tuh. Ketika suami ngelihat istrinya, suaminya seneng. Itu berarti wanita soleh. Senyumnya lebar, nawarin udah makan belum, akak capek apa enggak, mau dipijitin apa mau langsung. Kok ketawa? Langsung mandi maksudnya pulang kerja. Ya Allah karim. Idza nazarta sarratka. Maka kalau misalnya suami ngikutin sunnah Nabi, ajaran Nabi, istri ngikutin ajaran Nabi, itu bakal terjadi baiti jannati, rumahku syurgaku, sebagaimana Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah yang saling sapa, betul apa enggak? Yang saling menghargai, saling mencintai, akhirnya semua saling dihargai. Itu Masya Allah tuh rumahnya baginda Nabi Muhammad, kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah syur, karena dua-duanya ngikutin ajaran baginda Nabi Muhammad. Tuh bahagia orang dua-dua di dalam rumah tuh, walaupun rumahnya RS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjoran pun sulit. Jangankan selonjoran, mimpi pun sulit. Mimpi mau main aja susah, mimpi mau main padahal cuma mimpi, saking sempit. Tapi karena dia saking cinta sama Nabi, dua-duanya ngikutin ajaran Nabi, maka akan bahagia. Ada orang yang rumahnya 5 hektar, Masya Allah. Rumahnya 5, akuariumnya 300 meter. Anjingnya segede kuda. Di garasi mobil apa aja ada, busway 3, busway. Belambir 2. Itu rumah apa gudang ya? Ya Allah, cantik bener tuh bininya. Tinggi semampai, pakai haknya tinggi di depan. Lu bayangin tuh, ada perempuan pakai hak tinggi tapi di depan haknya. Tapi nggak ada rasa cinta, nggak ada rasa saling menghargai, nggak ada rasa saling menghormati. Betul apa kagak? Naik mobil yang satu ngadep sono, yang satu ngadep sini. Kalau tidur di kasur yang satu ngadep sono, satu ngadep sini. Handphone aja yang dipegangin. Betul apa kagak? Mendingan laki-laki sama ini naik bajai. Dia kalau ngomong deket banget sama kuping. Bang, turun di mana? Waduh, Masya Allah, romantis kagak budak. Orang kalau ngikutin sunnah Nabi Muhammad, ajarannya Nabi Muhammad, maka insya Allah rumah tangganya berbahagia. Kalau di rumah tangganya bahagia, nyari duitnya enak. Betul apa enggak? Mukanya saya punya teman saya udah sering masuk TV itu ceramah, enak ceramahnya, suka ngelucu. Tiba-tiba pernah ceramah satu panggung sama saya nggak usah sebutin namanya, tahu semua deh. Dia marah-marah, semua orang diomelin. Bang, ente kenapa ya? Tadi berantem gue bini gue. Iya, gara-gara ribut di rumah, akhirnya di panggung ngomelin orang.
Betul apa kagak? Yang punya kerjaan lain juga sama tuh. Kalau di rumah tangganya ribut mulu, ke rumah muka suram, susah nyari duit. Oh, makanya tawarin, ya, bukain jasnya, bukain dasinya, tanyain berapa dapat duit Gojek. Kawah lagi. Dah ya, dah itu aja. Yang penting kita bergembira, bahagia dengan Maulid Nabi. Urusan diberikan barokah karena gembira Maulid Nabi pas. Kenapa pasti? Karena Abu Lahab saja dapat. Tapi setelah gembira, setelah kita cinta, maka buktikan cinta kita dengan hidupkan ajarannya. Ajaran yang paling utama adalah akhlakul karimah. Kayaknya guru kita udah datang ya? Udah belum? Udah ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita bertemu lagi di majelis maulid berikutnya. Masih banyak nih maulid nih, sampai Ramadan kan ya maulid ya. Senengin aja, ya hitung-hitung makan malam gratis dah. Ini nggak usah nungguin 2000, ya, pokoknya dapat makan malam gratis di maulid. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.